Sebuah gudang penyimpanan barang dekorasi di kawasan Cinangka, Depok, Jawa Barat pagi tadi terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh bagian gudang. 7 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kejadian. Api diduga berasal dari salah satu asrama karyawan yang kemudian menyebar ke bagian lainnya. Kita sih nggak tahu sih Pak, awal mulanya tiba-tiba pas itu udah pada berteriak ada api-api, apinya udah gede keluar itu. Jam berapa itu? Sekitar jam 6-an jam 6-an lah gitu. Kejadiannya diperkirakan pukul 7.30. Ini awal api tadi berdasarkan keterangan dari koordinatornya Pak Edi, dia dari mes karyawan. Api baru dapat dikendalikan 3 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Iu Rizky, iNews melaporkan. Seorang pencuri dikepung warga setelah ketahuan beraksi di permukiman. Pencuri sempat bersembunyi di dalam perkampungan air salah satu rumah warga, namun ketahuan. Kejar-kejaran antara warga dan pencuri terjadi di perumahan Kedamaian Permai 2, Palembang, Sumatera Selatan. Warga mengepung pencuri yang ketahuan beraksi di salah satu rumah dan kabur ke atap. Setelah 3 jam, pencuri yang ternyata residivis ini akhirnya tertangkap sedang bersembunyi di salah satu penampungan air milik warga. Pertama terekam CCTV, setelah itu kita cross check ke sana. Ternyata benar. Ternyata benar, dia ada di atas rumah. Ada di atas rumah saudara ya. Dia kita suruh turun, dia nggak mau. Jadi seluruh atas rumah itu diputarnya lari. Jadi kita kejar, udah lama hampir 3 jam kita kejar di atas rumah itu. Dapatnya di mana Pak? Dapatnya turunnya di sini lah. Ya, sembunyinya di mana Pak? Sembunyinya di dalam tetmon. Oh, bersembunyi di dalam tetmon ya? Itu berisi air penuh itu tetmon itu. Pencuri ini langsung dibawa ke kantor polisi. Setelah diperiksa, pelaku ternyata telah mencuri di komplek yang sama 2 kali, namun aksinya yang ketiga berhasil digagalkan warga dan sekuriti perumahan. Dia adalah residivis. Ya, sudah pernah ditahan sebelumnya 2 kali, sebanyak 2 kali. Itu kasus apa? Itu kasus yang sama. Ya, informasinya di komplek yang sama juga tuh ya? Iya, di komplek dan lingkungan yang sama. Untuk modusnya seperti biasa, dia beraksi seorang diri. Namun untuk hari ini sendiri ya, sendiri dengan perlengkapan seadanya, melihat rumah kosong, situasi yang tidak disangka bahwa akan termonitor oleh CCTV. Dalam aksinya, pelaku selalu masuk dari atap rumah. Pada 2 aksi sebelumnya, pencuri berusia 42 tahun ini berhasil mencuri laptop dan pakaian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Aksi perampokan rumah mewah di Balikpapan, Kalimantan Timur terekam kamera pengawas. 4 pelaku bersenjata tajam menyekap pemilik rumah dan berhasil menggondol perhiasan serta uang milik korban. Aksi perampokan sebuah rumah mewah di klaster Windsor, Balikpapan baru terekam kamera pengawas. 4 orang pelaku bersenjata tajam berhasil merengsek masuk ke dalam rumah dengan memanjat tembok belakang setinggi 5 meter. Pelaku menyekap pemilik rumah dan beraksi menjarah harta benda korban. Setelah pelaku kabur, korban yang berhasil membebaskan diri kemudian melapor ke petugas keamanan. Polisi yang mendapat laporan langsung menggelar olah TKP. Dugaan pelaku dari rumah belakang korban. Dari pinggir jalan memanjat pagar pembatas perumahan, kemudian masuk dari belakang rumah korban. Berapa lama proses dalam ini? Nggak lama, sekitar 1 jaman. Hingga kini para pelaku masih dalam pengejaran Polresta Balikpapan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Polres Bandar Lampung tetapkan 3 tersangka dalam kasus penganiayaan perawat puskesmas Kedaton. Penganiayaan terjadi saat para tersangka berupaya merampas tabung oksigen milik puskesmas.
Setelah melalui proses panjang dan saling lapor, Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung akhirnya menetapkan 3 pelaku penganiayaan terhadap perawat Puskesmas Kedaton sebagai tersangka. Penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang didapatkan di tempat kejadian perkara. Barang bukti tersebut antara lain video yang viral di media sosial, serta kacamata dan batu yang tertinggal di TKP. Ketiga tersangka masing-masing berinisial AW, NO, dan DD. Saudara A itu yang memukul, kemudian saudara N itu juga terus setelah memukul, kemudian saudara D itu memegang, kemudian ada juga melakukan pemukulan. Ketiga pelaku saat ini sudah diamankan atau seperti apa? Saat ini kita mintakan keterangan selaku tersangka. Sementara itu, polisi tidak menemukan adanya tindak pidana atas laporan balik salah satu tersangka terhadap perawat yang menjadi korban. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Sumbangan 2 triliun rupiah dari anggota keluarga Aki Ditio jadi gaduh, bukan menerima uang. Malahan polisi menangkap anak Aki Ditio yang pekan lalu memberi sumbangan secara simbolis ke Kapolda Sumatera Selatan. Tak selalu bertahan lama. Hari ini anak Muhammad David rekan untuk mengetahui jalannya pemeriksaan. Dia mengingatkan kepada saya, uang itu ada. Terus gimana tuh? Pro pernah melihat bentuk fisik uangnya? Belum. Kita akan tersambung dengan kontributor iNews di Mapolda Sumatera Selatan bersama dengan Muhammad David. Assalamualaikum, selamat malam David. Malam, Abraham. Ya, satu yang ingin kami konfirmasi, apakah status anak Aki Ditio ini tersangka atau saksi sampai malam hari ini? Ya, dari penyelidikan untuk saat ini, untuk anak dari Bapak Ditio almarhum ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian di Polda Sumsel dan belum adanya dilakukan penetapan sebagai tersangka karena ini masih dalam penyelidikan oleh pihak penyidik di Polda Sumsel, Abraham. Artinya 2 orang saksi, termasuk dokter keluarga itu masih ada di dalam Polda hari ini? Ya, selain Ibu Herianti juga ada dokter pribadi dari Profesor Hardi, Pak Adityo, ini juga ikut diambil keterangan oleh pihak Polda Sumsel terkait sumbangan yang pernah disimboliskan oleh Herianti terhadap Kapolda Sumsel sebesar 2 triliun. Saya harus pastikan lagi pertanyaan pertama saya kepada Anda. Simpang siur status tersangka atau saksi? Tersangka atau saksi, Muhammad David? Untuk saat ini sebagai saksi. Oke, sama seperti tadi ya, masih sebagai saksi. Oke, David, yang ingin saya dalami kemudian adalah bagaimana semua ini bisa terjadi? Orang pasti akan bertanya-tanya, niatnya memberikan sumbangan 2 triliun, tapi barangkali ada untold story yang barangkali bisa Anda ceritakan dari Palembang. Ya. Kalau untuk terkait adanya hal seperti itu dari penyidikan pihak di Polda Sumsel ini belum ada memberikan statement yang pasti, hanya saja pihak dari kepolisian Polda Sumsel ini memberikan statement hanya masih dalam penyidikan oleh pihak kepolisian terkait pemeriksaan kedua anak dari Adityo bersama dengan Dr. Profesor Hardi. Tapi untuk penetapan sebagai tersangka sampai saat ini dan hingga malam ini belum adanya penetapan sebagai tersangka terhadap kedua anak Herianti, Abraham. Oke. Jadi ada dugaan penipuan di sana. Nah, ini juga sudah mencuat ke publik. Betulkah demikian? Untuk saat ini dan pihak kepolisian sendiri belum ada memberikan statement keterangan seperti itu karena pengakuan dari pihak Ibu Herianti ini itu prosesnya masih dalam proses. Apakah uang tersebut ada atau tidak itu masih dalam penyelidikan oleh pihak di Polda Sumsel, Abraham. Ya, meskipun janjinya hari ini ditransfer tenggat waktunya, tapi pada kenyataannya barangkali Anda sudah dapat informasi, sudah transfer atau belum itu uang? Sampai saat ini belum adanya masuk transfer uang tersebut karena
infonya ada kendala dengan pengambilan di salah satu bank lah. Oke. Karena pencairan uang itu sendiri sampai saat ini belum ada masuk ke rekening siapapun. Saya juga dengar informasi yang penting untuk diklarifikasi. Yang bersangkutan dalam hal ini saksi keluarga Aki Ditio adalah pengusaha di sana. Tapi untuk putrinya sendiri yang memberikan uang 2 triliun itu disebutkan ia terlilit hutang juga dengan pihak lain. Apakah ini benar adanya atau ada informasi lain mengenai ini? Kalau informasi yang didapat oleh teman-teman media seperti itu, tapi dari pihak kepolisian sendiri dia tidak ikut campur dalam pemberian statement adanya utang pribadi terhadap pengusaha di Kota Palembang. Apalagi yang bersangkutan sendiri Pak Kapolres Sumsel tidak mengenal dari Ibu Herianti. Ya, barangkali ini juga bisa cerita sedikit tentang profil keluarga Aki Ditio yang disebutkan dermawan. Tentu saja barangkali ada aksi sosial lainnya yang sudah direalisasikan dan lain sebagainya yang belum kita ketahui. Sejauh ini belum ada yang kita ketahui tentang profil Pak Ditio almarhum terkait adanya setelah kita baru mengetahui setelah adanya ini simbolis penyumbangan uang 2 triliun itu. Untuk profil Adityo sendiri kita dari pihak pengakuan dari pihak kepolisian itu tidak mengetahui Pak Adityo. Oke. Disebutkan juga polisi akan memeriksa anak-anak dari Aki Ditio yang lain. Tentu saja selain putrinya yang saat ini sudah diperiksa dan dalam pemeriksaan. Kapan itu segera terjadwal, David? Rencananya pihak kepolisian akan memanggil beberapa saksi lainnya dari pihak-pihak terkait saat pembelian simbolis dan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sambil menunggu proses adanya indikasi uang yang akan dicairkan. Oke. Bagaimana masyarakat mencermati isu ini, menanggap isu ini? Kalau dari opini masyarakat yang kita dapat di lapangan masih dalam pembicaraan yang bercampur, ada yang mengatakan kalau uang itu sudah ada dan ada pun juga yang mengatakan kalau uang itu hanyalah sekedar berita bohong dan hoax. Oke, jadi ada dugaan bahwa uang tersebut tidak ada, jadi ada indikasi penipuan ya di sana ya? Dugaan seperti itu. Oke, David begini, yang ingin saya tanyakan, apakah aksi sosial yang pernah dilakukan oleh keluarga ini juga pernah barangkali juga terlihat oleh publik? Sejauh ini kita dari Sumsel sendiri belum pernah melihat bakti sosial dari almarhum Adityo karena beliau ini meninggal sudah cukup lama, jadi kita kurang mengenal sosok Adityo ini. Abraham. Kasus ini juga menyeret termasuk seorang saksi yang tadi disebutkan, yaitu dokter ya, yang juga adalah seorang profesor, seorang guru besar di sana. Kita ketahui dia adalah dokter keluarga, tapi kalau Anda bisa ceritakan kembali apa kaitannya dengan kasus ini? Ya, untuk kaitannya sendiri sebenarnya tidak ada kaitan dengan Dr. Hardi karena yang bersangkutan di saat itu pemberian simbolis yang dilakukan oleh Herianti kepada Kapolres Sumsel dan disaksikan oleh Bapak Gubernur dan Rem dan yang lainnya karena dihadiri oleh Pak Hardi yang ikut dalam pemberian simbolis uang sebesar 2 triliun itu. Abraham. Oke. Kami berharap ada titik terang mengenai kasus ini karena banyak pihak yang menunggu. Angka yang disumbangkan juga tidak sedikit, tapi saya pikir perlu kepastian di balik ini semua. Apakah ada cerita-cerita yang barangkali tidak kita ketahui yang bisa segera diungkap di balik ini semua. Apa yang terjadi? Terima kasih Muhammad David atas laporan Anda dari Palembang, Sumatera Selatan. Kasus penyiraman air keras yang dialami seorang wartawan di Medan akhirnya terkuak. Polisi menangkap 4 orang eksekutor dan 1 orang otak pelaku. Dari pemeriksaan diketahui aksi penyiraman air keras dilakukan karena pelaku kesal kerap diminta uang bulanan oleh korban. Lima pelaku penyiraman air keras terhadap wartawan media online ini ditangkap di sejumlah tempat di kota Medan dan luar kota Medan. Pelaku memiliki peran berbeda-beda, mulai dari otak pelaku, eksekutor, hingga perencana penyiraman air keras kepada korban. Dari rekaman CCTV inilah identitas pelaku mulai terkuak.
Kapolres Tabes Medan Kombes Riko Sunarko menjelaskan penyiraman air keras ini dilakukan pelaku karena kesal kepada korban yang tiap bulan meminta jatah uang dari tempat gelanggang permainan tambak ikat mulai dari Rp500.000 hingga Rp4 juta. Jika uang tidak diberikan, maka tempat usahanya akan diberitakan di media oleh korban. Kapolres Tabes menambahkan polisi pernah memeriksa tempat gelanggang permainan, tapi tak menemukan unsur perjudian. Bahwa ada permintaan uang dari korban atau saudara PBS, di mana saudara PBS ini biasanya meminta jatah bulanan yang sudah berlangsung sekitar 8 kali, mulai dari angka 500.000, kemudian minta dinaikkan 1 juta, kemudian dinaikkan lagi minta 2 juta, dan 4 terakhir yang bersangkutan minta dinaikkan menjadi 4 juta per bulan. Kelima pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Polisi kini juga masih memburu 1 pelaku lain yang berperan sebagai pemasok air keras. Ya Mirsa, apa informasi mengenai kasus ini kita akan dalami bersama rekan kami Adi Palapa. Selamat malam Adi. Selamat malam, Bang Abraham yang di wilayah studio. Iya, Adi, barangkali Anda juga bisa menjelaskan secara detail bagaimana pengungkapan kasus ini. Dalam pengungkapan kasus ini oleh Reskrim Polrestabes Medan dengan dibantu oleh Polda Sumatera Utara, tadi siang sudah dirilis oleh Bapak Kapolres Tabes. Dalam kasus ini, eksekutor yang intelektual merupakan pemilik judi, dan ada 4 orang sebagai rekan-rekannya yang menyuruh untuk melakukan penyiraman air keras terhadap Persada Sembiring. Saya ingin tahu, kasusnya memang bahwa senaif itu diawali oleh pemerasan oleh korban sehingga pada akhirnya para pelaku dendam dan menganiaya korban dengan air keras. Ya benar, para pelaku kesal terhadap korban karena tiap uang jatah tiap bulan untuk korban itu semakin bulan semakin naik. Jadi ada niat pelaku, sebenarnya sebelumnya sudah direncanakan para pelaku untuk melakukan aksi penyiraman air keras ini terhadap korban. Nah, uang jasa apa yang dimaksud sebetulnya, Adi? Uang jasa untuk biar korban tidak melakukan pemberitaan lagi terhadap lokasi ketangkasan itu. Ada aksi pemerasan, saya juga agak malu ini menyebutkan wartawan. Saya tidak tahu itu benaran wartawan ataupun tidak sebetulnya. Karena kan kita diajarkan kode etik jurnalistik untuk menolak pemberian dalam bentuk apapun termasuk pemerasan. Hal seperti itu kan nggak bisa dibenarkan. Apakah konfirmasi sudah dilakukan kepada korban? Itu benar adanya? Untuk saat ini korban masih berada di rumah sakit. Kita belum bisa konfirmasi terhadap korban karena terbatas untuk yang masuk ke rumah sakit itu terbatas untuk ke dalam. Saya harus klarifikasi lagi, ini wartawan beneran atau enggak? Kalau untuk saya klarifikasi untuk saat ini memang kita kalau Persada Sembiring ini memang wartawan beneran ya. Oke, ya jika demikian. Apakah dalam hal ini para tersangka yang jelas-jelas melakukan tindak pidana penganiayaan akan melaporkan tindakan pemerasan yang juga dilakukan oleh korban? Untuk saat ini informasi belum saya dapat, tapi kemungkinan belum ada untuk melakukan laporan untuk pemerasan. Ya, ada 1 orang lagi yang belum ditangkap, Adi, kabarnya demikian? Iya, 1 orang yang menyediakan air keras. Oke, bagaimana upaya penangkapannya? Untuk saat ini polisi masih mendalami dan mencari-cari saksi keberadaan pelaku saat ini. Cuman kemungkinan dalam beberapa hari ini mungkin pelaku yang 1 orangnya sudah bisa berhasil ditangkap. Ya, kita berharap kasus ini diungkap seterang-terangnya. Terima kasih atas laporan Anda, Adi Palapa dari Medan, Sumatera Utara. Viral, seekor orang utan berkeliaran di area perkebunan sawit. Jangan kemana-mana, informasinya saat lagi.